Profiling peserta didik. Profiling peserta didik adalah kegiatan untuk mengetahui, mengenal, dan memahami karakteristik peserta didik. Dalam memahami karakteristik peserta didik, pendidik akan melihat banyak perbedaan. Perbedaan tersebut dapat meliputi perbedaan etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, serta perkembangan motor. Hal ini perlu diperhatikan oleh seorang pendidik, dikarenakan jika seorang guru memahami karakteristik peserta didik, maka guru tersebut akan mengetahui metode pembelajaran yang tepat digunakan di dalam kelas, sehingga memperoleh hasil belajar yang maksimal serta berorientasi pada peserta didik. Selanjutnya, mengenai studi kasus. Studi kasus di SDN 108866 Medan, berdasarkan hasil pengamatan, kami menemukan bahwa guru hanya menggunakan buku paket saat pembelajaran dan tidak adanya referensi lain sebagai sumber belajar. Dalam mengajar juga ditemui guru hanya menggunakan metode ceramah, tidak adanya variasi metode dalam pembelajaran, sehingga hal tersebut mengakibatkan kurangnya motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. Penyebab kurangnya motivasi belajar peserta didik adalah 1. Guru tidak memperhatikan kebutuhan dan minat peserta didik atau karakteristik peserta didik. Yang kedua, pembelajaran hanya menggunakan metode ceramah atau monoton dan hanya berpusat kepada guru. Yang ketiga, guru hanya memberikan materi hanya berdasarkan satu sumber belajar, yaitu buku cetak atau buku materi yang disediakan oleh sekolah. Yang keempat, guru kurang mengeksplorasi materi dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kurangnya motivasi belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran. Dari paparan studi kasus dan dari sebab akibat, maka kita dapat mencari solusinya sebagai berikut, yaitu yang pertama, memperhatikan kebutuhan dan minat peserta didik. Proses pembelajaran siswa yang berdasarkan pada kebutuhannya akan membuat motivasi siswa terpanggil sehingga ada rasa keingintahuan antara siswa dan pembelajaran. Lalu, apabila program tersebut adalah program yang disukai siswa, maka pembelajaran akan lebih bermakna daripada kegiatan yang dirancang tidak dengan minat mereka. Siswa akan merasa antusias terhadap pembelajaran. Yang kedua, memperhatikan karakteristik siswa. Setiap siswa pasti memiliki keragaman, baik itu sifat, gaya belajar, agama, budaya, dan lain-lain. Oleh karena itu, perlu guru menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi agar siswa merasa kebutuhannya terpenuhi dan kita sebagai guru memahami karakteristik siswa. Selanjutnya yaitu solusi ketiga, gunakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Guru di sini memang dituntut untuk menciptakan pembelajaran berdasarkan kodrat alam dan kodrat zaman. Jikalau tidak, maka siswa akan merasa bosan dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya solusi yang keempat yaitu guru harus merancang sesuai dengan strategi pengelolaan pembelajaran dan lingkungan, di mana guru perlu mempunyai banyak inspirasi terkait metode-metode pembelajaran yang menarik. Guru juga bisa merencanakan pengelolaan pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan belajar dan konteks lokal.